Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kelompok kami akan menjelaskan materi hukum HAM, yaitu konsep HAM dalam perspektif hukum internasional, hukum nasional, dan hukum Islam. Yang pertama yaitu perspektif hukum HAM dalam hukum internasional. Menurut pendapat Jane Matherson dari Komisi HAM PBB dalam Teaching Human Rights United Nations, sebagaimana dikutip oleh Baharudin Lopa, menegaskan bahwa HAM adalah hak-hak yang melekat pada setiap manusia yang tanpanya manusia mustahil dapat hidup sebagai manusia. Selanjutnya, John Locke menyatakan bahwa HAM adalah hak-hak yang diberikan langsung oleh Tuhan Yang Maha Pencipta sebagai hak yang kodrati, yaitu hak yang melekat pada jati diri manusia. Selanjutnya, pada Magna Carta, filosof Yunani seperti Socrates dan Plato meletakkan dasar bagi perlindungan dan jaminan diakuinya hak-hak manusia. Konsepsinya menganjurkan masyarakat untuk melakukan sosial kontrol kepada penguasa yang zalim dan tidak mengakui nilai-nilai keadilan dan kebenaran. Selanjutnya, Aristoteles mengajarkan pemerintah harus mendasarkan kekuasaannya kepada kemauan dan kehendak warga negaranya. Selanjutnya, Inggris sering disebut-sebut sebagai negara pertama di dunia yang memperjuangkan hak asasi manusia, tonggak pertama bagi kemenangan hak-hak asasi yang terjadi di Inggris. Perjuangan tersebut tanpa adanya berbagai dokumen kenegaraan yang berhasil disusun dan disahkan. Pada awal abad ke-12, Raja Richard yang dikenal adil dan bijaksana telah diganti oleh Raja John Lackland yang bertindak sewenang-wenang terhadap rakyat dan para bangsawan. Tindakan sewenang-wenang Raja John tersebut mengakibatkan rasa tidak puas dari para bangsawan yang akhirnya berhasil mengajak Raja John untuk membuat suatu perjanjian yang disebut Magna Carta atau Piagam Agung. Selanjutnya, isi dari Magna Carta yang pertama yaitu raja beserta keturunannya berjanji akan menghormati kemerdekaan, hak, dan kebebasan gereja Inggris. Yang kedua, raja berjanji kepada penduduk kerajaan yang bebas untuk memberikan hak-hak sebagai berikut. Yang ketiga, para petugas keamanan dan pemungut pajak akan menghormati hak-hak penduduk. Selanjutnya, polisi ataupun jaksa tidak dapat menuntut seseorang tanpa bukti dan saksi yang sah. Selanjutnya, seseorang yang bukan budak tidak akan ditahan, ditangkap, dan dinyatakan bersalah tanpa perlindungan negara dan tanpa alasan hukum sebagai dasar tindakannya. Selanjutnya, yang terakhir, apabila seseorang tanpa perlindungan hukum sudah terlanjur ditahan, maka raja akan berjanji mengoreksi kesalahannya. Selanjutnya, Revolusi Amerika dengan Declaration of Independence-nya tanggal 4 Juli tahun 1776, yaitu suatu deklarasi kemerdekaan yang diumumkan secara aklamasi oleh 13 negara bagian, merupakan pula piagam hak-hak asasi manusia karena mengandung pernyataan bahwa sesungguhnya semua bangsa diciptakan sama derajat oleh Maha Pencipta, bahwa semua manusia itu dianugerahi oleh penciptanya hak hidup, kemerdekaan, dan kebebasan untuk menikmati kebahagiaan. Selanjutnya, tahun 1791, semua hak-hak asasi manusia dicantumkan seluruhnya di dalam konstitusi Prancis yang kemudian ditambah dan diperluas lagi pada tahun 1793 dan 1848, juga dalam konstitusi tahun 1793 dan tahun 1795. Revolusi ini diprakarsai oleh pemikir-pemikir besar seperti J.J. Rousseau, Voltaire, serta Montesquieu.
Setelah Perang Dunia Kedua mulai tahun 1946, disusunlah rancangan piagam hak-hak asasi manusia oleh Organisasi Kerjasama untuk Sosial Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa yang terdiri dari 18 anggota. PBB membentuk Komisi Hak Asasi Manusia, Commission of Human Rights. Sidangnya dimulai pada bulan Januari tahun 1947 di bawah pimpinan Eleanor Roosevelt. Baru 2 tahun kemudian, tanggal 10 Desember tahun 1949, sidang umum PBB yang diselenggarakan di Istana Charlotte, Paris, menerima baik kerja panitia tersebut. Karya itu berupa Universal Declaration of Human Rights atau pernyataan sedunia tentang hak asasi manusia yang terdiri dari 30 pasal. Dari negara yang terwakili dalam sidang umum tersebut, 48 negara menyatakan persetujuannya dan 2 negara lainnya. Oleh karena itu, setiap tanggal 10 Desember diperingati sebagai Hak Asasi Manusia. Selanjutnya yaitu kegiatan HAM dalam beberapa periode. Yang pertama yaitu pembentukan sistem, yang kedua perbaikan sistem, yang ketiga pelaksanaan sistem, yang keempat perluasan sistem, yang kelima menuju perlindungan HAM baru. Berikutnya hak asasi manusia menurut perspektif nasional. Dalam pasal 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM disebutkan bahwa hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Dalam undang-undang ini, peraturan mengenai hak asasi manusia ditentukan dengan berpedoman pada Deklarasi Hak Asasi Manusia atau HAM, Perserikatan Bangsa-Bangsa, Konvensi Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB tentang hak-hak anak, dan berbagai instrumen internasional lainnya yang mengatur mengenai hak asasi manusia atau HAM. Selanjutnya, terdapat asas-asas perlindungan hak asasi manusia dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Pada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ini disebut sebagai jaminan perlindungan hak asasi manusia di Indonesia. Meskipun pada waktu itu Undang-Undang Dasar 1945 masih dianggap cukup memberikan jaminan perlindungan hak asasi manusia. Pada undang-undang ini, yaitu Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM ini memberikan peraturan tentang pemajuan dan perlindungan hak asasi manusia. Dengan dilandasi asas-asas hak asasi manusia yang universal seperti yang tertuang dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia atau DUHAM. Dalam undang-undang ini memberikan jaminan perlindungan dan pelaksanaan hak asasi manusia bagi setiap warga negara. Berikut adalah asas-asas, yakni meliputi: yang pertama, menegaskan komitmen bangsa Indonesia untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia dan kebebasan manusia. Yang kedua, menegaskan prinsip non-diskriminasi. Yang ketiga, jaminan perlindungan atas hak-hak yang tidak dapat dikurangi dalam situasi apapun. Berikutnya, hak-hak yang diatur dan dijamin dalam Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM. Yang pertama, hak untuk hidup. Yang kedua, hak untuk berkeluarga dan melanjutkan keturunan. Yang ketiga, hak untuk mengembangkan diri. Yang keempat, hak untuk memperoleh keadilan. Hak yang kelima, hak atas kebebasan pribadi.
berikut akan dijelaskan oleh Mbak Nilna Faujia. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan hak asasi manusia perspektif hukum Islam. Dasar hukum hak asasi manusia dalam Islam adalah yang pertama, terdapat dalam Al-Quran surat ke-49 ayat 13 yang berbunyi, Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum 'indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Yang artinya, wahai manusia, sesungguhnya kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, dan menjadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku, supaya kamu saling mengenal, dan sesungguhnya Allah, orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah, ialah orang yang paling bertakwa di antara kamu. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui lagi Maha Mengenal. Selanjutnya adalah terdapat dalam surat ke-17 ayat 70 yang berbunyi Bismillahirrahmanirrahim. Laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibati wa faddalnahum ala katsirin mimman khalaqna tafdila. Yang artinya, dan sesungguhnya kami telah memuliakan keturunan Adam, dan kami angkat mereka di daratan dan di lautan. Kami beri mereka rejeki dari yang baik-baik, dan kami lebihkan mereka dengan kelebihan yang sempurna atas kebanyakan makhluk yang telah kami ciptakan. Selanjutnya, hak asasi pada dasarnya menunjukkan kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang bersifat mendasar. Oleh karena hak asasi bersifat mendasar dan fundamental, maka pemenuhannya bersifat imperatif. Hal ini sejalan dengan konsep Islam yang khususnya prinsip tauhid, yang merupakan ajaran paling mendasar dalam Islam. Tauhid memiliki efek pembebasan diri atau self-liberation, sekaligus juga pembebasan sosial. Salah satu dari implikasi pembebasan sosial itu adalah paham egalitarianisme, yaitu bahwa semua manusia setara di hadapan Tuhan. Yang membedakan hanyalah derajat ketakwaan saja. Dampak paling nyata emansipasi harkat dan martabat kemanusiaan karena keimanan kepada Allah adalah terwujudnya pola hubungan antara manusia dalam semangat legalitarianisme. Karena setiap pribadi manusia berharga sebagai makhluk Tuhan yang bertanggung jawab langsung kepadanya. Tidak seorang pun dari mereka yang dibenarkan diingkari hak-hak asasinya, sebagaimana tidak seorang pun dari mereka yang dibenarkan mengingkari hak asasi manusia lain. Menurut Miriam Budiarjo, hak asasi adalah hak yang dimiliki manusia yang telah diperoleh dan dibawanya bersamaan dengan kelahiran atau kehadirannya di dalam kehidupan masyarakat. Dianggap bahwa beberapa hak itu dimilikinya tanpa perbedaan atas dasar negara, ras, agama, dan kelamin, dan karena itu bersifat asasi serta universal. Dasar ini dari semua hak asasi adalah bahwa manusia harus memperoleh kesempatan untuk berkembang sesuai dengan bakat dan cita-cita. Konsep hak asasi manusia dalam Islam dibagi menjadi dua. Dilihat dari kategori hukukul ibad atau haknya hamba. Yang pertama adalah HAM yang keberadaannya dapat diselenggarakan oleh suatu negara Islam. Kedua adalah HAM yang keberadaannya tidak secara langsung dapat dilaksanakan oleh suatu negara. Hak-hak yang pertama disebut sebagai hak-hak legal, sedangkan yang kedua dapat disebut sebagai hak-hak moral. Perbedaan antara keduanya hanya terletak pada masalah pertanggungjawaban di depan negara.
Adapun masalah sumber, sifat, pertanggungjawaban di hadapan Allah adalah sama. Dalam Islam, keserasian kesucian HAM jauh lebih besar daripada hanya sekedar ibadah-ibadah ritual. Jika seorang tidak memenuhi kewajibannya di hadapan Allah, dia mungkin saja masih bisa diampuni. Namun tidak demikian dalam kasus tidak memenuhi kewajiban kepada sesama manusia. Jika ditelaah lebih jauh, dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 tentang hak asasi manusia tersebut juga pada prinsipnya didasarkan pada keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan. Hal ini dapat kita lihat dari penjelasan umum Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 yang menyatakan bahwa dasar pemikiran pembentukan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 99 adalah sebagai berikut. Yang pertama, Tuhan yang Maha Esa adalah pencipta alam semesta dengan segala isinya, dan pada dasarnya manusia dianugerahi jiwa, bentuk, struktur, kemampuan, serta berbagai kemudahan oleh penciptanya untuk menjamin kelanjutan hidupnya. Yang kedua, untuk melindungi, mempertahankan, dan meningkatkan martabat manusia, diperlukan pengakuan perlindungan hak asasi manusia. Karena tanpa hal tersebut manusia akan kehilangan sifat dan martabatnya, sehingga dapat mendorong manusia menjadi serigala bagi manusia lain, atau disebut juga dengan homo homini lupus. Selanjutnya adalah karena manusia merupakan makhluk sosial, maka hak asasi manusia yang satu dibatasi oleh hak asasi manusia yang lain, sehingga kebebasan atau hak asasi manusia bukanlah hal tanpa batas. Selanjutnya adalah hak asasi manusia tidak boleh dilenyapkan oleh siapapun dan dalam keadaan apapun. Yang selanjutnya, setiap hak asasi manusia mengandung kewajiban untuk menghormati hak asasi manusia orang lain, sehingga di dalam hak asasi manusia terdapat kewajiban dasar. Yang terakhir, hak asasi manusia harus benar-benar dihormati, dilindungi, dan ditegakkan. Dan untuk itu, pemerintah, aparatur negara, dan pejabat publik lainnya mempunyai kewajiban dan tanggung jawab menjamin terselenggaranya penghormatan, perlindungan, dan penegakan hak asasi manusia.